Saudari yang terkasih, Shalom. Apa yang kita mengerti tentang tangan kanan? Tangan kanan bukan pertama-tama fisik tangan kanan, tetapi ketika orang menyebut dia tangan kanannya. Di sana sebenarnya tersirat satu makna bahwa orang itu adalah orang kepercayaan. Kita tahu semua hal itu. Tentang tangan kanan, orang kepercayaan. Mengapa sebagai orang kepercayaan, orang yang sungguh dikenal. Dikenal perilakunya, sifatnya, karakternya, wataknya, bahkan baik buruknya. Maka dia akan sangat percaya. Dan orang yang dipercaya ini akan sangat menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Maka terintegrasilah antara yang memberi kepercayaan dan yang menerima kepercayaan. Dan ketika orang yang dipercaya itu sungguh-sungguh menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya, maka dia berstatus bukan orang asing. Dia berstatus bukan lagi pendatang, tetapi kau adalah bagian dari aku, kau adalah bagian dari kita semua. Dalam bacaan pertama, Paulus menulis surat kepada umat di Efesus. Dikatakan demikian, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yesus memilih orang-orang kepercayaannya dari sekian banyak followers, dari sekian banyak pengikut. Dia hanya pilih 12. Dan salah dua di antara mereka, bukan salah satu. Karena hari ini 2 rasul dipestakan, yakni Simon dan Yudas. Simon yang mana? Bukan Simon Petrus. Simon orang Selot. Mengapa orang Selot? Karena hampir pasti Simon orang Selot ini bergabung dengan kaum Selot yang melawan penjajah Romawi. Yudas mana? Tentu bukan Yudas Iskariot. Yudas Tadeus yang pada malam perjamuan bertanya kepada Yesus, "Guru, mengapa engkau mau menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini Yudas Tadeus. Dan ketika mereka melaksanakan apa yang Yesus perintahkan dan percayakan kepada mereka, mereka menyadari pada siapa mereka bertumpu. Di mana tempat berpijak? Ini yang hari ini kita pelajari dari 2 rasul dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Bahwa ternyata gereja itu dibangun pertama-tama atas batu penjuru, yakni Yesus sendiri. Dan gereja itu bertumbuh di dalam persekutuan. Dan kalau gereja yang bertumbuh dalam persekutuan, pasti gereja itu akan menjadi besar, menjadi rapi, menjadi bertumbuh di dalam Allah. Dikatakan tadi dalam bacaan pertama, kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka pertama-tama gereja itu sebenarnya personal, tetapi kemudian gereja menjadi komunal. Kita menjadi gereja pribadi-pribadi, tetapi pribadi-pribadi ini juga bersama dengan Tuhan, satu batu penjuru yakni Kristus sendiri, bertumbuh tertata menjadi bangunan rohani di dalam Tuhan. Semoga demikian.